Selamat malam, Yang Mulia Bante Damawudo, sujud Bante, Bapak Ibu Sedharma dan umat Buddha semuanya. Perkenalkan, nama saya Tara. Saya sekarang tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Pekerjaan saya sehari-hari IT Engineering. Baik, hari ini saya kebetulan mendapatkan suatu kesempatan yang sangat baik dari Bante Damawudo dan juga dari para pengurus setia Panyasika untuk bisa memberikan satu wawasan ya, berbagi satu wawasan yang mungkin baru ya, barangkali juga belum pernah didengar oleh Bapak Ibu teman-teman sedharma sekalian, yaitu tentang meditasi elemen api. Meditasi elemen api ini memang bukanlah meditasi yang populer. Seperti halnya meditasi Anapanasati atau Metta Bhavana atau meditasi Vipassana yang selama ini dikenal oleh umat Buddha. Tetapi perlu untuk Bapak Ibu teman-teman ketahui bahwa sebetulnya Buddha memberikan 41 macam latihan meditasi. Ya, ini juga tercatat di dalam sutta. 41 macam metode meditasi itu adalah satu berkaitan dengan vipassana, yaitu meditasi tentang kesadaran, ya, kesadaran tentang diri. Vipassana artinya adalah pandangan terang, ya. Artinya kita dilatih untuk bisa menembus pada realita atau sunyata ya dari setiap fenomena, yaitu mengenai anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi ada juga 40 metode lainnya yang disebut sebagai samatha. Secara literal, samatha artinya adalah ketenangan. Nah, meditasi elemen api ini adalah salah satu dari 40 itu. Biasanya dikenal dengan nama Tejo Kasina. Ada Tejo Kasina, ada Wayo Kasina, ada Patawina, ya. Kemudian ada air ya, ada air juga. Kemudian Ibu, Buddha mengajarkan 41 macam metode. Sebetulnya inti dari latihan ini adalah latihan kesadaran, baik pada vipassana maupun pada samatha. Jadi kalau vipassana itu adalah spesifik ya, itu panduannya ada di dalam sutta ya, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Sudah jelas sekali ada Kayanupassana, Vedanupassana, Cittanupassana ya, dan Dhammanupassana ya, yaitu pengamatan terhadap jasmani, pengamatan terhadap timbul lenyapnya perasaan ya, kemudian timbul lenyapnya pikiran, dan kemudian segala sesuatu hal. Nah, tetapi tidak semua orang ternyata bisa langsung pada vipassana. Kenapa? Karena memang karakter orang itu tidak sama. Ya. Ada orang yang langsung berlatih vipassana mendapatkan kemajuan yang cepat, ya, sehingga pada zaman dahulu ya itu dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu itu sudah mencapai tingkat kesucian tertentu, ceritanya demikian di dalam kitab ya. Nah, tetapi ada orang berlatih vipassana sudah berpuluh-puluh tahun pun ternyata tidak mendapatkan progres yang baik. Contohnya misalnya Bante Ananda. Bante Ananda itu adalah sepupu dari Sang Buddha sendiri. Ketika waktu itu Sang Buddha berkunjung pertama kali ke Kapilavastu, beliau kemudian tertarik untuk menjadi biku. Kemudian kemana-mana selalu mengikuti Sang Buddha. Bahkan setelah Sang Buddha wafat pun, beliau mendampingi Sang Buddha di sisinya. Nah, sampai dengan konsili pertama pun beliau juga tadinya hampir tidak diajak ya oleh Yang Mulia Mahakassapa, tetapi kemudian diajak karena beliau satu malam sebelum konsili dimulai beliau mencapai pencerahan sempurna ya.
Nah, artinya meditasi vipassana ini ada beberapa orang yang mendapatkan hasilnya cepat. Ada beberapa orang yang mendapatkan hasilnya tidak begitu cepat. Nah, untuk beberapa orang yang tidak langsung mendapatkan hasil cepat, Sang Buddha mengenalkan samatha atau meditasi ketenangan. Makanya di dalam latihan meditasi Buddhis itu ada dua jenis, yaitu sutta vipassana, yaitu vipassana langsung, ya. Kemudian ada satu lagi samatha pubbangama vipassana, yaitu latihan meditasi vipassana yang diawali dengan latihan samatha atau meditasi ketenangan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, apabila kita sekarang ini, tentunya umat Buddha, saya percaya umat Buddha semuanya pasti pernah berlatih meditasi. Walaupun mungkin tidak pernah mengikuti ada yang tidak pernah mengikuti retret, tetapi setidaknya pada saat puja bakti umum, ya itu mungkin ya 15 menit ya atau 30 menit pasti mengikuti meditasi. Nah, metodenya bisa macam-macam ya, kadang-kadang metode nafas itu yang umum, atau juga meditasi metta bhavana, cinta kasih itu juga umum ya. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap latihan meditasi ini adalah latihan dasar bagi kita untuk menapak kepada latihan yang berikutnya, yaitu latihan vipassana. Meditasi anapanasati adalah kesadaran terhadap nafas, keluar masuk nafas. Ya. Ini yang dilatih adalah kesadarannya, bukan nafasnya, bukan narik nafas panjang, bukan narik nafas pendek, tetapi mengamati nafasnya. Ya, sehingga ketika kesadarannya tidak terputus terhadap nafas, nantinya ketika beralih kepada vipassana, ya itu pikirannya mudah untuk beradaptasi dan cepat mendapatkan progres. Nah, demikian juga dengan latihan meditasi metta misalnya. Jadi kita bukan membayangkan orang yang kita cintai, ya, bukan fokus kepada itu, bukan fokus kepada kebahagiaannya itu, tapi kita membangun kesadaran, ya, bahwa diri kita itu perlu untuk dicintai juga, bahwa orang-orang di sekitar kita perlu untuk dicintai, ya, bahwa makhluk-makhluk di sekitar kita juga perlu untuk dicintai, untuk diberikan kasih sayang, ya. Kesadaran inilah ya yang kemudian nantinya setelah terbangun itu akan menjadi satu fondasi pada saat kita berlatih meditasi vipassana. Ya. Karena meditasi vipassana itu adalah metode meditasi yang superior ya, ultimate. Ya. Jadi setiap umat Buddha itu semestinya siapapun juga harus mencoba berlatih meditasi vipassana. Ya. Nah, baik. Hari ini saya ingin memperkenalkan sesuatu yang kurang populer pada Bapak Ibu. Ya. Kurang populer kenapa? Karena memang selama ini hampir tidak pernah disebutkan mengenai meditasi elemen api atau Tejo Kasina. Ada beberapa orang yang mungkin sebelumnya pernah mengulas, ya. Misalnya meditasi elemen api itu dengan cara menyalakan sebuah lilin atau pelita, ya. Kemudian dilihat terus, ya, tidak putus-putus, tidak berkedip, ya, sampai kemudian pikiran merekam, ada cahaya, kemudian matanya dipejamkan, cahaya masih utuh di situ. Ya. Sepertinya benar, tetapi sebetulnya tidak benar, Bapak Ibu. Kenapa tidak benar? Karena itu adalah makna yang literasi, gitu. Contoh misalnya ya, saya berikan. Vipassana artinya adalah pandangan terang, meditasi pandangan terang. Bukan berarti kita meletakkan sebuah lampu di dekat kita sehingga semuanya menjadi terang, kita melihat segala sesuatu di tempat gelap menjadi jelas. Tidak seperti itu latihan meditasi vipassana. Meditasi vipassana adalah dengan cara membangun kesadaran yang tidak terputus, sehingga kesadaran ini kemudian menimbulkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah yang disebut sebagai cahaya, ya, pengetahuan yang menerangi kegelapan batin. Nah, ini artinya. Oleh karenanya, halnya dengan meditasi Tejo Kasina. Bukan kita melihat cahaya api terus-menerus, ya, karena
mentang-mentang namanya Tejo Kasina, artinya secara literal Tejo itu api, Kasina adalah cahaya. Berarti kita melihat cahaya api terus-menerus ya. Tidak seperti itu. Tejo Kasina itu hanya dimungkinkan apabila kita melatih kesadaran terhadap unsur api. Apa yang dimaksud dengan unsur api? Ya, ini yang perlu kita ketahui. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, ya, agak serius nggak apa-apa ya hari ini. Ya, biasanya kalau depan pasti agak santai, rileks ya. Kali ini agak serius ya. Namanya juga bahas meditasi, kalau yang membahas itu meditator, jadi serius ya. Ya. Baik. Apa yang disebut sebagai tejo? Ya. Di dalam tubuh kita itu terdapat ya, tubuh kita itu terdiri dari 4 macam unsur, yaitu yang bersifat panas dan dingin. Ya. Jadi kalau tubuh kita ada rasa hangat, panas ya, atau terasa dingin ya, kalau grogi dingin ya begitu, itu artinya ada yang panas dan dingin, artinya ada unsur api. Ya. Yang bersifat panas dan dingin itu adalah api. Ya. Bukan berarti di dalam tubuh kita itu ada nyala apinya. Kalau kita bedah ya kita tidak akan ketemu apinya di mana. Ya. Tetapi yang bersifat panas dan dingin itu disebut sebagai unsur api. Nah, di seluruh tubuh kita bisa merasakan. Apalagi kalau pas lagi demam, kehujanan, ya, atau lagi ujian, ya, gitu, atau misalnya lagi ada tagihan, ya, ternyata duitnya belum cukup, ya, itu kan pasti panas dingin, ya. Nah, kalau panas dingin kita harus tahu itu berarti tejo, unsur api, ya. Nah, baik. Jadi di dalam tubuh kita terdapat 4 unsur, ya, yang disebut. Pertama adalah unsur api. Itu ditandai dengan yang bersifat panas dan dingin. Yang kedua adalah unsur air. Itu ditandai dengan sesuatu yang ya, mengalir, ya, kemudian menyerap, kemudian menguap, ya. Itu ada di tubuh kita. Ya. Ingat, darah, kelenjar, ya. Itu semuanya adalah unsur-unsur air. Kemudian yang bersifat keras dan lunak, ya. Misalnya otot kita nih ya keras, ya. Ada yang lunak, ya. Ada yang keras sekali seperti tulang, ya. Tulang, otot-otot itu lunak, terus organ dalam itu lunak, ya. Yang bersifat keras dan lunak, ya, itu adalah unsur tanah. Dan berarti ini ada tanahnya, ya, dibikin dari lempung-lempung begitu ya. Sehingga kalau misalnya orang jahat itu mungkin bikinnya pakai tanah kuburan ya, atau dari tanah somberan mungkin ya, kalau orang jahat ya. Ya tidak seperti itu. Kalau orang baik dibikinnya dari tanah gunung yang bersih, yang pernah diinjak-injak orang ya. Ya, itu maknanya. Jadi yang bersifat keras dan lunak ya, kepadatan itu adalah unsur tanah. Kemudian ada juga yang bergerak. Bergerak, kemudian menopang, ini adalah unsur udara. Kalau misalnya mata kita berkedip, tangan kita bergerak, kaki kita berjalan, badan kita ke sana ke sini, itu karena adanya unsur udara, Pak Ibu. Tanpa adanya unsur udara, maka tidak bergerak. Ya, paru-paru mengempis, ya, jantung juga memompa, itu karena ada udara. Tanpa adanya unsur udara itu tidak akan bergerak. Ya. Stretching, meluruskan dan lain sebagainya itu adalah unsur udara. Nah, baik, kembali kepada Tejo Kasina. Setelah kita tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat unsur yaitu dingin, ya, maka unsur panas ini di dalam meditasi api itu dibikin menjadi dominan. Ya. Kalau di dalam meditasi vipassana, kebetulan saya pernah beberapa tahun belajar meditasi sana menggunakan meditasi ya di Myanmar. Kebetulan juga sempat dibimbing langsung oleh Sayadaw, Chamye Sayadaw, ya, kepala wihara dari Chamyeta.
kemudian dengan Bante Nyala Ramsi, kemudian Sayadaw Sopita, kemudian Sayadaw Indaka, dan banyak Sayadaw yang lain ya. Kalau di dalam metode Mahasi, Bapak Ibu, ya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di sini itu praktisi meditasi Mahasi atau mungkin pernah berlatih sakti ya kalau di Indonesia. Itu kita ada 4 objek, ya. Objek tubuh, ya, objek perasaan, kemudian objek buah-buah pikiran, kemudian sehari-hari kegiatan kita juga itu merupakan objek. Segala macam hal di sekitar kita juga itu merupakan objek ya. Pada saat kita bermeditasi dengan mengamati tubuh, ya, nafas termasuk diantaranya, terkadang itu muncul salah satu objek yang dominan. Ya, misalnya adalah panas ya. Tiba-tiba panasnya berlebih ya. Kemudian ini dijadikan sebagai objek pengamatan sehingga kita tahu oh ternyata panas itu tidak kekal ya. Nanti datang kemudian lenyap ya. Kemudian panas itu tanpa aku ya. Dia muncul karena faktor-faktor. Dia lenyap juga karena faktor-faktor ya. Dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam meditasi elemen api tidak mengamati karakteristik dari api itu seperti kita belajar pada meditasi vipassana di metode Mahasi. Pada saat kita belajar meditasi elemen api ya, atau Tejo Kasina, sejak dari awal memang kita membangkitkan api. Jadi tujuan dari meditasi elemen api ini adalah untuk membangkitkan api atau panas di badan. Panas tubuh kita itu akan naik beberapa derajat. Benar-benar naik beberapa derajat ya. Dan itu bertahan bukan cuma saat sedang bermeditasi saja, tapi bahkan bisa berjam-jam setelah kita selesai bermeditasi. Saking panasnya, ya, saking panasnya itu kita seperti dioles balsam seluruh tubuh. Saking panasnya. Itu bisa bertahan sampai berjam-jam. Bahkan kalau misalnya Anda misalnya sedang di puncak gunung, ya, atau di daerah-daerah yang dingin, Anda kedinginan, Anda tidak bawa selimut, Anda tidak bawa jaket, Anda berelemen api, kemudian seketika badan Anda akan panas. Rasa dingin itu akan hilang. Nah, apakah ini belajar kesaktian? Bukan. Jadi jangan salah persepsi dulu, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi. Kenapa kok Buddha mengajarkan meditasi yang bermacam-macam? Ya, Bapak Ibu perlu tahu ya, bahwa vipassana itu tujuannya memang adalah untuk membuat diri kita memahami suatu realita yang tinggi, ya, sunyata, ya, supaya kita dibimbing mencapai pikiran pencerahan. Ya. Dan kita juga diajarkan mengenai samatha, yaitu latihan meditasi yang polanya adalah monoton, membuat pikiran terpusat pada satu objek, ya, sehingga pikiran tidak gelisah, sehingga pikiran terkendali, sehingga pikiran tenang. Ya. Nah, tetapi ada manfaat yang lain dari meditasi samatha. Bukan cuma sekedar untuk memusatkan pikiran, ya, menenangkan pikiran, tetapi juga ada manfaat yang lain, yaitu untuk menjaga keseimbangan dari fungsi tubuh. Ya, dengan kata lain adalah untuk memaintain kesehatan tubuh kita. Tentu saja pada zaman Sang Buddha masih hidup, ya, saat itu metode pengobatan tidak seperti sekarang. Ya. Dulu sangat-sangat tradisional, ya. Obat-obatan tidak banyak seperti sekarang. Ramuan-ramuan juga mungkin ada, tetapi tidak secanggih penemuan-penemuan yang sekarang ini. Ya. Ahli pengobatan juga tidak banyak. Tabib, tidak banyak pada zaman itu. Apalagi Sang Buddha dan siswa-siswanya itu kan umumnya tinggalnya berpindah-pindah, tidak menetap. Menetap tempat itu tidak lama. Kebanyakan mereka melakukan perjalanan dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, kemudian ke kota tidak lama, kemudian balik ke hutan lagi. Pada saat mereka melakukan perjalanan di dalam pengembaraan, ya, itu tentu saja kondisi fisik mereka itu tidak selalu prima. Ya, kondisi fisiknya
ada kalanya sakit ya. Loh, apa Sang Buddha bisa sakit? Sang Buddha beberapa kali terlihat sakit ya. Pernah juga beliau sakit demam. Catat itu di dalam suta ya. Siswa-siswa beliau juga begitu. Nah, pada saat itu untuk mencari dokter sulit sekali ya. Karena zaman itu hutan jauh lebih banyak daripada apalagi kota. Penduduknya sedikit sekali. Oleh karenanya kalau mau mencari pengobatan yang lebih apa namanya, yang lebih bagus ya, itu harus ke kota dan itu menempuh perjalanan jauh. Nah, oleh karenanya mereka menggunakan apa saja potensi dari tubuh itu untuk salah satunya adalah menyeimbangkan tubuh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, meditasi elemen api itu adalah suatu metode yang bukan untuk memanaskan tubuh, tetapi juga untuk menyeimbangkan unsur-unsur tubuh. Ya, kadang-kadang kita kelebihan angin, kadang-kadang kita kelebihan air, ya, kadang-kadang kita kelebihan unsur tanah. Ya. Kalau kelebihan angin ya kita sering sekali ya masuk angin lah, kembung lah. Ya. Kemudian kalau berkombinasi kelebihan unsur air misalnya menjadi diare lah. Ya. Kadang-kadang kelebihan unsur api ya, api itu kadang-kadang bersifat panas dingin, kadang-kadang demam panas ya, kemudian flu ya, flu ini tergolong juga sebagai penyakit dingin ya. Karena orang kalau flu itu pasti menggigil ya, kalau bahasa Jawa itu gerges ya, gerges apa ya bahasa Indonesia ya, ya menggigil demam lah istilahnya begitu ya. Itu tergolong penyakit dingin. Nah, pada zaman itu belum ada oskadon, belum ada sanaflu, belum ada ultraflu, belum ada OPH. Ya, obatnya obat mungkin akar-akar tanaman dan juga obatnya adalah membangkitkan energi panas dari dalam dirinya. Gitu. Nah, kenapa energi panas atau tejo unsur api ini kemudian disebut sebagai tejo kasina? Apakah menghasilkan api? Nah, itu pertanyaannya. Memang ya, Bapak itu perlu tahu ya ini satu pengenalan ya, karena mungkin tidak pernah dibabarkan sebelumnya oleh siapapun ya. Ini termasuk sesuatu yang cukup langka. Meditasi elemen api itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menyalakan api, ya, yaitu kita membangkitkan hawa panas, ya, membangkitkan hawa panas. Disengaja untuk membangkitkan hawa panas itu bertahan. Yang kedua, setelah apinya menyala di tubuh, yaitu kita membuat apinya merata dan stabil untuk satu ekstensi tertentu, misalnya jarak 1 meter kah, ya panasnya terasa. Kalau di Tibet ya biasanya dikenal dengan nama Tumo Yoga, ya itu ya ada kemiripan. Ya. Kemudian mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai Qigong ya atau Qi ya, Reiki ya, mungkin ada kemiripan ya. Tetapi metode yang ingin saya sampaikan itu murni adalah kultivasi pikiran, kultivasi kesadaran, membangun kesadaran. Tidak ada kaitannya dengan apa namanya, dengan olah nafas, dengan gerakan-gerakan senam yoga atau dengan latihan-latihan apa namanya memampatkan energi seperti tenaga dalam ya, tidak seperti itu. Ini adalah murni membangun kesadaran. Nah, yang pertama tadi adalah menyalakan api ya. Kedua adalah apinya merata, stabil ya untuk satu ekstensi ya, jarak tertentu dan waktu tertentu. Dan yang ketiga itu adalah membuat radiasi api. Yang dimaksud dengan radiasi api adalah ketika seorang meditator praktis terbiasa dengan latihan meditasi api. Ya. Karakteristik dari meditasi samatha, hampir semua meditasi samatha, ya,
ketika pikiran sudah mengendap, ya, pikiran sudah enjoy, maka kemudian pikiran akan terserap ke dalam objek. Dalam bahasa keren yang selama ini kita kenal, yaitu jana. Jana ya, bukan janda ya. Oke. Jadi setelah pikiran terkonsentrasi, ya, tidak terpecah, kemudian pikiran akan terserap ke dalam objek. Akan kalau kita bermeditasi elemen api, tentu saja terserap ke dalam objek panasnya itu. Nah, ketika kita pikirannya terserap ke dalam objek panas itu, kemudian ya, ini ilusi ya, saya sampaikan dulu, bahwa ketika seseorang sebelum mencapai jana, itu ada yang disebut muncul sebagai nimitta atau gambaran batin. Ya. Baik mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, maupun jana keempat. Ya. Itu nimittanya berbeda-beda. Ya. Sebelum seseorang mencapai jana pertamanya, itu gambarannya apa? Sebelum seseorang mencapai dari jana apa, masuk ke jana kedua, gambarannya apa? Itu semuanya berbeda. Ya. Termasuk ketika seseorang mencapai jana ketiga dan jana keempat di dalam meditasi elemen api, pikirannya terserap. Saat itu muncul satu gambaran, ya, ilusi, ya, halusinasi pikiran. Ini memang diciptakan oleh pikiran. Kenapa? Karena pikiran memang berkomunikasi dengan kesadaran itu menggunakan bahasa visual. Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi kesadaran itu menciptakan ilusi adanya bola api di depan kita, di depan meditator. Ini panas dan kemudian ini berkobar dan ini sangat terang. Inilah yang disebut sebagai tejo kasina, cahaya daripada api. Nah, kalau di dalam meditasi metode Mahasi, ya, seperti yang saya pelajari sebelumnya dari para sayadaw, ya. Misalnya saya contohkan saja, tapi saya tidak contohkan api ya, keluar api ya. Jadi saya contohkan, ketika kita meletakkan tangan di depan lutut seperti ini, kemudian kita catat ya, sentuh, 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 sentuh. Ini disadari, dirasakan, kemudian sentuh, 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 ya. Kemudian saya juga mencatat duduk, duduk, sentuh, 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 duduk, duduk, ya, seluruh tubuh dicatat. Nanti pada salah satu titik ini, itu akan ada panas yang lebih dominan. Misalnya di sebelah kiri, panasnya dominan. Kemudian setelah ada rasa panas, ya, lalu mencatat panas, 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 panasnya. Nanti seperti akan ada bara di situ, panas sekali. Kemudian karena pikirannya terserap ke dalam objek, kemudian api ini akan berpindah tempat ke depan, terpisah antara panasnya dengan pikiran yang mengamati. Ya, Bapak Ibu termasuk meditator Satapana, apalagi metode Mahasi, pasti memahami ini ya. Tapi kalau misalnya belum, nah berarti harus mencoba ya. Ini pengalaman praktisi. Jadi nanti akan terasa panas, kan terpisah ya dari tubuhnya, objek apinya akan berpindah. Nah ini kemudian diamati secara terus-menerus menjadi objek tunggal. Ya. Kemudian nanti akan membuat pikiran terserap ke dalamnya, ya, dan kemudian menimbulkan nimitta tentang cahaya daripada api. Ini disebut sebagai tejo kasina. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk apa kita mempelajari meditasi elemen api ini? Ini. Baik. Saya awalnya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu tidak terpikir untuk mengajarkan meditasi elemen api. Tetapi kemudian tergugah untuk mengajarkan meditasi elemen api. Karena waktu itu saya terpapar COVID, ya, varian Delta tentu saja. Satu keluarga saya terpapar COVID, ya. Tetapi karena kami takut ya pergi ke rumah sakit, akhirnya kami isolasi mandiri di rumah. Ya. Kondisinya cukup parah. Ya. Saya mengalami radang, ya,
karyawan itu mulai dari mulut, tenggorokan, terus sampai ke dalam. Istri saya juga demikian, dan anak saya juga demikian. Ya. Makan apapun itu muntah. Minum apapun, walaupun satu teguk, itu juga muntah. Ya. Kemudian selain itu kami juga diare. Kenapa muntah? Karena saat itu organ bagian dalam itu karena terdapat sariawan, ya, ini kan termasuk radang ya, luka di bagian dalam, akhirnya terjadi penolakan pada saat kita makan atau minum. Nah, pada saat itulah saya menyadari ya bahwa ini adalah unsur panas, ya. Tetapi pada saat sedang mengalami rasa panas di dalam tubuh itu, ya, di luar badannya menggigil, dingin. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Ya. Kami minum obat, ya. Kami minum vitamin. Kami juga minum obatnya obat yang sederhana saja. Ya. Kebetulan saya punya kenalan seorang teman apoteker. Ya. Saya hanya minum obat apotek yang murah, ya, tidak mahal, hanya harga 10.000, yaitu Remafar. Itu gunanya untuk meredakan radang bagian dalam. Dan kemudian saya berlatih meditasi elemen api. Karena saya teringat pesan dari guru saya, ini mungkin akan berguna satu hal kamu membutuhkan suatu metode ketika sedang sakit, ya, untuk sembuh dengan cepat. Gitu. Nah, ini saya mencoba. Ternyata betul. Kondisi kami sudah begitu parah, ya. Tapi ketika kami menolak untuk datang ke rumah sakit, ya, kami juga sesak napas. Hanya dalam waktu kurang lebih 5 hari, kami sudah sembuh sepenuhnya dari COVID. Semua radang hilang, kemudian sesak nafas sudah hilang, tetapi kemudian penciuman dan perasa itu masih belum terasa hingga beberapa hari. Tapi kurang lebih setelah 1 minggu kemudian pulih kembali. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya kemudian menyadari apa yang diajarkan oleh guru saya, Bante Siladewa, ketika sedang di Upper Myanmar dulu. Itu berguna. Kemudian saya ingin membagi metode ini kepada Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu, Buddha sudah mengatakan bahwa setiap orang yang terlahir itu pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Ini tidak terhindarkan. Kita akan sakit, tidak ada masalah, tidak perlu takut bahwa kita memang pasti akan sakit dan akan mengalami sakit. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengupayakan sembuh dengan cepat. Kita akan sakit, tapi bagaimana supaya kita bisa mengupayakan sembuh dengan cepat. Ya. Kalau kita bisa sembuh dengan cepat, kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik. Nah, oleh karenanya, pengobatan medis, ya, mungkin Bapak Ibu punya berbagai macam masalah kesehatan, ya, dan sekarang ini sedang menjalani berbagai macam pengobatan medis. Ya. Pengobatan medis harus dijalani, karena itu benar-benar datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, laboratoriumnya jelas sekali reportnya. Jadi kita tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa ketika sakit. Pengobatan medis dijalankan. Atau beberapa di antara Anda mungkin menjalani pengobatan tradisional herbal. Ya. Tetapi jika ingin obatnya bekerja dengan lebih baik, ya, Anda harus mencoba meditasi elemen api. Ya. Mungkin tadinya sakitnya dengan penyakit yang sama, dengan obat yang sama, Anda sembuhnya membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi dengan meditasi elemen api, kemudian makanan Anda menjadi nutrisi yang sangat baik, walaupun makanan sederhana, tapi karena metabolismenya bagus, ya, seimbang, sehingga itu diserap lebih baik oleh tubuh. Obat-obatan, walaupun mungkin bukan obat-obatan yang mahal, ya, karena kita mungkin tidak punya biaya untuk membeli obat-obatan yang mahal, ya. Jadi kita pakai obat-obatan yang murah, no problem. Obat-obatan murah, tetapi ketika metabolisme tubuh kita seimbang, bagus, itu pun menjadi efektif, mendukung penyembuhan yang lebih cepat. Gitu, apapun itu. Nah, oleh karenanya saya ingin berbagi meditasi elemen api, Bapak Ibu. Meditasi elemen api membutuhkan postur
yang sempurna. Ya, harus tegak. Jika Anda tidak bisa duduk bersila, Anda harus duduk ya di kursi ya. Seperti biasa duduk, tapi yang penting punggungnya tegak. Ya. Supaya punggungnya tegak, tulang ekor harus diganjal ya, menggunakan bantal yang tipis. Kenapa punggungnya harus tegak? Karena tulang belakang adalah pusat saraf terbesar kedua setelah otak. Ya. Jadi otak ini adalah pusat saraf utama di tubuh kita. Kemudian saraf-saraf itu tersebar ke seluruh tubuh melalui jalur tulang belakang. Ya. Jadi tulang belakang ini harus diluruskan. Kemudian di tulang belakang ini juga terdapat sumsum tulang. Sumsum tulang ini berguna untuk memproduksi, salah satunya adalah sel darah merah. Makanya kalau misalnya orang terkena kanker darah, ya, itu satu-satunya cara pengobatan yang sangat efektif adalah dengan tangkok sumsum tulang belakang. Nah, oleh karenanya ada sesuatu masalah dengan tulang belakang kita, pasti ini akan berpengaruh dengan hampir keseluruhan kesehatan tubuh kita. Kita harus ketahui ini. Ya, mungkin kita selama ini berpuluh-puluh tahun tidak pernah waspada dengan ini ya. Jadi kita duduknya suka sembarangan ya. Tapi kali ini kita perlu untuk belajar duduknya tegak. Walaupun cuma 15 menit sehari kita coba untuk duduknya tegak. Ya. Karena ini dampaknya kalau setiap hari dilatih rutin 15 menit saja, dampaknya hingga 10 tahun ke depan. Gitu. Duduk harus tegak. Ya. Kemudian kita menyadari seluruh tubuh bersamaan. Kita menyadari seluruh tubuh bersamaan. Mulai dari kepala, leher, pundak, tangan, ya, tulang punggung, otot dada, otot perut, kaki, itu semuanya disadari, dirasakan bersamaan, sekaligus. Jadi kita tahu bahwa ini adalah postur duduk. Ya. Setelah itu kita kendorkan bagian per bagian. Ya, ini adalah tahap awal dari persiapan meditasi elemen api. Kemudian karena elemen api itu adalah kita benar-benar bermain dengan api, ya. Sebelum kita menyalakan api, kita harus menyalakan sebelum kita menyalakan api, kita harus menyediakan air. Supaya apa? Jika nanti apinya tidak terkendali, ya, kita sudah punya air untuk memadamkan. Nah, dari mana kita mendapatkan air itu? Yaitu dari latihan meditasi meta. Jadi sediakan waktu beberapa menit, ya, 3 atau 5 menit untuk berlatih meditasi meta sebelum berlatih metode meditasi elemen api. Kenapa meditasi meta itu adalah elemen air? Karena meditasi meta adalah meditasi yang membuat perasaan kita tersentuh. Ya. Kalau Bapak Ibu berlatih meta, tapi perasaannya tidak tersentuh, berarti latihan meditasi metanya belum berhasil. Ya. Jadi harus tersentuh. Seperti apa membuat perasaan kita tersentuh? Pada saat awal, latihan awal, ya, kita menyadari seluruh tubuh kita penuh dengan kesadaran. Penuh dengan kesadaran. Kemudian, setelah kita merasakan tubuh kita sepenuhnya, kesadaran kita hadir bersama dengan tubuh sepenuhnya, kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Kita selama ini berpuluh-puluh tahun hidup bersama dengan orang lain. Kita menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain bercerita. Kita menyediakan waktu untuk berbicara dengan orang lain, tetapi kita jarang sekali menyediakan waktu untuk diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri. Bahkan mungkin kita tidak pernah berterima kasih dengan diri sendiri. Tubuh ini sudah bersama dengan kita berpuluh tahun. Kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada tubuh kita sekalipun. Jadi pada saat setelah kita melakukan persiapan awal, menyadari tubuh, ya, kemudian kita berlatih meditasi meta, kita merasakan kehadiran diri kita sepenuhnya, kemudian kita ucapkan terima kasih pada tubuh. Misalnya, ini pendek saja.
Terima kasih tubuh karena telah menemaniku hidup 10 tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Kita mendoakan orang lain, semoga bapak, semoga ibu, semoga kakak, semoga adik, semoga siapa berbahagia, sehat, panjang usia. Tetapi tubuh ini juga perlu untuk didoakan supaya sehat dan bahagia. Makanya pada saat berlatih meditasi meta ini, kita merasakan kehadiran diri kita, kemudian kita menyentuh diri kita sendiri. Sehingga terjadi ada rasa haru. Ya, ada rasa haru ya bahwa saya kali ini berbicara dengan diri saya sendiri. Ya, berbicara dengan diri saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih pada diri saya sendiri. Ya, dan saya mendoakan diri saya sendiri. Setelah ada rasa haru itu, ya, ini adalah karakteristik melankolis ya, itu adalah karakteristik dari unsur air. Ini nanti ya, ini nantinya akan berguna pada saat kita berlatih meditasi elemen api. Ketika kita merasakan panasnya sangat berlebih, ya, luar biasa panas. Ya. Kalau misalnya kita tidak tertahankan, ya, air yang kita dapatkan, ya, kesadaran terhadap diri yang kita dapatkan dari meditasi meta ini bisa digunakan untuk memadamkan api. Bagaimana caranya? Ya nanti kita lanjut di dalam latihan meditasi selanjutnya saja. Baik, kita berlatih. Paling penting duduknya tegak, kemudian tangan harus rapat, jari-jari harus rapat. Kemudian diletakkan di depan lutut, tidak di atas seperti ini, tetapi di depan lutut ya seperti ini. Kemudian badan tegak, tentu saja. Meditasi elemen api mewajibkan kita untuk tidak langsung menutup mata. Berbeda dengan latihan meditasi lain, kita langsung memejamkan mata. Tetapi meditasi elemen api boleh dilakukan dengan mata terbuka, boleh juga dengan mata tertutup sampai akhir sesi meditasi. Tetapi di awal, pada saat persiapan, kita diwajibkan untuk tidak langsung menutup mata. Gunanya apa? Gunanya supaya kesadaran terhadap tubuh kita itu terbangun. Baik, coba duduk yang tegak, arahkan pandangan ke bawah, jauh kurang lebih sekitar setengah meter. Mata tetap terbuka. Pikiran kita seimbangkan dengan suara di sekitar kita, dengan udara di sekitar tubuh kita. Kemudian kita rasakan seluruh tubuh. Kita rasakan seluruh tubuh bersamaan. Mata masih tetap terbuka menghadap ke bawah. Kita rasakan tubuh keseluruhan bersamaan. Sekarang rasakan kulit kepala. Rasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala.
rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian rasakan wajah, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, mata masih tetap terbuka, hadap ke bawah, kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah karena meditasi harus bahagia. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, kemudian kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada, kendorkan otot perut, kendorkan otot perut, kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang mata masih tetap terbuka, menghadap ke bawah. Kita rasakan kembali seluruh tubuh. Seluruh tubuh bersamaan dirasakan. Sekarang rasakan kembali kulit-kulit kepala. Kendorkan seluruh kulit kepala. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendor kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhannya. Kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kendorkan telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Sekarang
Rasakan seluruh bagian kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai rasakan seluruh bagian kepala, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Jari-jari harus rapat. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam. Kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh kita bersamaan. Rasakan seluruh tubuh kita bersamaan. Kesadaran hadir bersama dengan tubuh. Mari kita berdialog dengan diri sendiri dan berikan doa baik untuk diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga saya dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang, rasakan seluruh tubuh bersamaan.
seluruh tubuhan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan tubuh kembali seluruhnya. Rasakan lagi sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan tubuh kembali. Sekarang kita catat di pikiran atau disebut. Ya. Rasakan sentuhan tangan kiri. Dicatat atau disebut. Sentuh. Sentuh. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Dicatat. Sentuh. Sentuh. Rasakan seluruh tubuh. Dicatat. Duduk. Duduk. Rasakan tangan kiri lagi. Catat. Sentuh. Sentuh. Akan terasa denyutan pada tangan kiri. Dicatat lagi sebelah kanan. Sentuh. Sentuh. Akan ada denyutan. Rasakan seluruh tubuh. Dicatat. Duduk. Duduk. Akan ada denyutan di tubuh. Sekarang kiri. Sentuh. Sentuh. Kanan. Sentuh. Sentuh. Tubuh. Duduk. Duduk. Kiri. Sentuh. Sentuh. Kanan. Sentuh. Sentuh. Tubuh. Duduk. Duduk. Kiri. Sentuh. Sentuh. Kanan. Sentuh. Sentuh. Tubuh. Duduk. Duduk. Baik, sekarang kita rasakan seluruh tubuh bersamaan dengan semua organnya. Disadari saja seluruh tubuhnya bersamaan. Kita akan putar dari kanan ke kiri. Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Dicatat, sentuh, sentuh. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Dicatat, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Kanan, sentuh, sentuh. Kiri, sentuh, sentuh. Tubuh, duduk, duduk. Kanan, sentuh, sentuh. Kiri, sentuh, sentuh. Tubuh, duduk, duduk. Kanan, sentuh, sentuh. Kiri, sentuh, sentuh. Tubuh, duduk, duduk. Kanan, sentuh,
sentuh, kiri, sentuh, sentuh, tubuh, duduk, duduk. Sekarang kita rasakan kembali seluruh tubuh. Sadari seluruh tubuh. Dengarkan kembali udara di sekitar. Buka matanya perlahan. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Saya masih ada waktu, kira-kira 8 menit lagi. Bapak Ibu, meditasi elemen api pada dasarnya adalah menyadari titik sentuh sebelah kiri, titik sentuh sebelah kanan, yaitu punggung, tangan dengan lutut, ya. Kemudian seluruh tubuh. Ya. Ini dicatat, sentuh, sentuh. Ini dicatat di pikiran, disebut ya, sentuh, sentuh. Kemudian seluruh tubuh berarti termasuk juga dua titik sentuhnya juga dirasakan bersamaan. Ya. Seluruh tubuh berarti duduk, duduk seluruh tubuhnya. Nah, orang pada zaman dahulu itu membuat api dengan cara diputar. Ya, ini sama. Kita dengan cara memutar konsentrasi ke kanan, ke kiri, ke kanan, nanti ke kiri, begitu, bolak-balik, nanti apinya menyala. Badan akan sangat panas, ya, terasa sekali panasnya. Pengalaman yang sudah-sudah ya di dalam komunitas meditasi elemen api, orang yang mengalami COVID ya cukup banyak ya, kemudian mengalami proses penyembuhan lebih cepat, ya, lebih cepat, hanya beberapa hari ya sudah pulih. Padahal kondisinya ya termasuk cukup membahayakan. Tetapi karena orang takut ya, banyak yang takut untuk dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia memilih berada di rumah, isolasi mandiri, ya, beristirahat, kemudian menjaga makanan, istirahat, ya, dan melakukan meditasi elemen api. Nah, banyak juga yang biasanya gampang masuk angin, tetapi hujan sedikit aja sudah kena flu, batuk, pilek, meriang, ya. Setelah berlatih meditasi elemen api, itu tidak terjadi lagi. Karena pada saat ketika kena hujan, badannya mendadak menjadi panas, tidak dingin. Ya. Ini karena sudah terbiasa berlatih meditasi elemen api. Jadi tubuh akan menyesuaikan dirinya sendiri. Karena elemen api itu memiliki dua fungsi, yaitu pemurni dan penyeimbang. Ya. Pemurni di sini artinya adalah beberapa ketidakmurnian di dalam artian adalah bibit penyakit ya yang ada di dalam tubuh itu akan dimurnikan oleh api ini. Ya. Dan kemudian jika ada elemen tubuh yang tidak seimbang, unsur-unsur tubuh yang tidak seimbang, ini akan diseimbangkan. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang berlatih meditasi elemen api, ya, itu panas badannya menjadi tinggi. Karena panas badannya tinggi, tentu saja dia berkeringat. Ya. Jadi kelebihan unsur udaranya dibuang. Kemudian orang yang berlatih meditasi elemen api, ya, itu juga pori-porinya terbuka. Ya. Jadi seperti pori-pori ini bernafas ya. Ini membuang kelebihan-kelebihan unsur udara di tubuh. Ya. Nah, kemudian tubuhnya juga menjadi rileks. Yang biasanya mungkin bermeditasi 30 menit badannya sakit, capek, pegel. Setelah berlatih meditasi elemen api, tubuhnya menjadi lembut. Ya. Jadi kelebihan elemen tanahnya juga diseimbangkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu manfaat dari meditasi elemen api. Ya. Saya menemukan latihan yang istimewa ini ketika berlatih di bawah metode meditasi Mahasi, ya, dan kemudian saya lanjutkan ketika saya berlatih bersama Bante Sila Dewa di Ampar, Myanmar. Beliau sendiri juga
pernah berlatih di Mahasi Center ya, dan kemudian berlatih mandiri di kaki pegunungan Himalaya ya, di Upper Myanmar. Dan waktu itu saya kemudian memperdalam meditasi elemen api karena waktu itu saya tertarik. Dan ternyata manfaatnya baik sekali ya. Jadi ini yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kita tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan ya. Karena ini adalah virus yang bermutasi. Jadi dia akan selalu berkembang ya. Setelah selesai satu varian muncul varian yang lain dan seterusnya demikian. Tentu saja ini menambah rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan aneka macam bentuk-bentuk pikiran yang negatif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, latihan meditasi elemen api ini sebagaimana metode yang pernah diajarkan oleh guru Buddha sebelumnya, ini bisa membantu mengurangi kecemasan, kekhawatiran, dan penderitaan batin kita saat menghadapi pandemi COVID ya. Tentunya menambah imun ya, meningkatkan kesehatan tubuh kita ya, meningkatkan metabolisme tubuh kita dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Harapan saya dengan meditasi elemen api ini ya, Bapak Ibu sehat, panjang usia ya, dan kemudian tetap produktif dan harapan-harapan baiknya tercapai. Demikian yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jika mungkin nanti tertarik untuk belajar meditasi elemen api lebih jauh ya, nanti mungkin saya akan koordinasikan dengan Bante Dhammabuddho atau pengurus setia NCK bagaimana supaya bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa berlatih meditasi elemen api. Tentunya meditasi elemen api ini merupakan salah satu varian ya. Jadi mungkin Anda sudah bosan dengan latihan meditasi nafas, bosan dengan meditasi meta, mungkin perlu sesuatu yang baru ya, kita boleh mencoba meditasi elemen api sebagai seling. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.